Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Kita sering mendengar pepatah dari orang tua kita. Nanti kalau sudah menikah, ya, kalau punya masalah dengan pasangan hidupnya, jangan melakukan curhat kepada lawan jenisnya. Kita bahas topik itu hari ini, kenapa seseorang ketika dia menikah, ketika muncul masalah dalam keluarganya, terutama masalah pasangan hidupnya, dilarang keras untuk curhat atau bercerita dengan lawan jenisnya. Jadi teman-teman ya, ketika kita berumah tangga tidak selalu masalahnya selalu bahagia. Kadang-kadang ada kerikil, rintangan, tantangan yang bisa membuat kita sedih, yang bisa membuat kita merasa perasaan yang tidak nyaman. Teman-teman, ketika teman-teman bercurhat, biasanya itu masalah kesedihan, masalah sesuatu tentang pasangan hidupnya. Ya, kalau anak masih kecil biasanya kan tidak menjadi masalah curhat ya, tetapi kelakuan suami atau kelakuan istri. Nah, teman-teman, ketika teman-teman curhat ya tentang masalah pasangan hidupnya teman-teman itu biasanya suasana hatinya itu suasana sedih. Kalau kita curhat dengan perasaan sedih, sebenarnya kita sedang berada di gelombang pikiran alfa. Jadi teman-teman, gelombang pikiran itu kan ada 4. Gelombang beta, kemudian gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Nah, kalau kita sedih, kita sedang berada di gelombang alfa, yaitu gelombang di mana seseorang bisa mengalami hipnosis. Jadi kalau kita sedang sedih lalu kita bercurhat, kita sedang berada di gelombang alfa atau pikiran kita sedang berada di pikiran bawah sadar. Ketika lawan bicara kita, dalam hal ini lawan jenis kelamin yang merupakan teman kita, ketika dia mengatakan sudah jangan sedih ya, kemudian dia memuji gitu ya, misalnya kamu masih muda, kamu masih cantik, kamu masih seksi. Nah, bahasa dari lawan jenis kita itu yang merupakan teman itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita, dan kita akan memiliki perasaan yang nyaman ketika kita dikatakan cantik, seksi ya. Bayangkan, perkataan itu masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau itu dilakukan berkali-kali, mungkin kamu akan memiliki perasaan senang, perasaan happy yang lama-lama itu bisa menjadi suka. Diikuti lagi perasaan yang menumpuk pada pasangan hidup kita di rumah, ditambah lagi perasaan happy, perasaan senang ketika kita melakukan curhat, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Teman-teman akan meninggalkan perkawinan teman-teman, dan teman-teman mungkin akan melakukan perselingkuhan ataupun melakukan yang namanya, mungkin kalau suatu bercerai akan mencari teman curhatnya untuk dijadikan pasangan hidup yang baru. Jadi sebaiknya ketika teman-teman bercurhat, carilah curhat teman yang jenis kelaminnya sama ya, untuk menghindari yang namanya perselingkuhan. Jadi kalau teman-teman merasa videonya dokter bermanfaat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman tetap semangat ya.